Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Fakrasati, mahasiswi Universitas Brawijaya jurusan Agribisnis. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap CSO dari Verba Coffee. Nama Bapak siapa? Nama saya Iqbal Birwafira dan saya CSO dari Verba Coffee. Lalu Bapak tinggal di mana? Kebetulan saya pada saat ini saya bertepatan tinggal di Kota Tangerang Selatan di daerah Ciputat. Selain Bapak menjadi CSO dari Verba Coffee, profesi apa yang Bapak sekarang sedang jalani? Sekarang saya sedang menjadi mahasiswa yang paling utama. Yang kedua, saya menjalani bisnis Verba Coffee dan beberapa bisnis-bisnis lainnya. Bisa Anda jelaskan dengan singkat gambaran bisnis seperti apa yang dijalankan sekarang? Untuk Verba Coffee berarti Iya. sebenarnya bisnis dari Verba Coffee ini adalah berdasar dari kita masing-masing melihat bahwa potensi orang mahasiswa itu untuk kasarnya nongkrong atau menikmati secangkir kopi itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan atau sebagai gaya hidup yang ada di masyarakat Indonesia saat itu. Dan berdasar dari situ pun akhirnya kita bergerak untuk bagaimanapun kita membuat suatu wadah untuk mereka menciptakan gaya hidup yang mereka sendiri di satu wadah, yaitu Verba Coffee itu sendiri sepertinya. Berarti Bapak itu nggak sendiri ya menjalani bisnis itu? Betul, saya tidak sendiri bersama dengan partner-partner saya. Itu berapa orang jumlahnya? Sekiranya ada 7 orang teman-teman saya. Dengan 7 orang anak tersebut sudah berapa lama menjalani bisnis lo sampai sekarang? Untuk menjalankan bisnis sampai sekarang saya bisa dihitung baru 2 bulan ya menjalankan Verba Coffee ini. Berawal dari bulan Maret awal hingga saat ini. Alasannya mengapa Bapak dan teman-teman Bapak memilih untuk berbisnis kopi? Yang paling utama tadi sudah saya sempat singgung ya, dimana coffee shop atau orang kebanyakan anak muda mahasiswa SMA, SMP sampai pun udah mulai kerja umur 25 dan sebagainya itu datang ke coffee shop itu tidak hanya menikmati secangkir kopinya itu, yaitu udah menjadi gaya hidupnya mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis coffee shop itu adalah menurut kami bertujuh sebagai lompatan atau sebagai pembelajaran kami untuk belajar bisnis coffee shop, karena secara bisnisnya, secara kita berbicara tentang bisnisnya, coffee shop itu tidak begitu sulit untuk menjalankannya. Seperti itu. Jadi itulah alasan kami berjalan. Baik, terus bagaimana perkembangan bisnisnya dari awal hingga saat ini? Alhamdulillah bisa dibilang lumayan pesat ya. Dalam waktu 1 bulan kami waktu itu di Malang merasakan engagement yang sangat begitu besar, di mana antusias orang-orang Malang untuk membeli Verba Coffee. Produk-produk dari Verba Coffee itu juga lumayan besar, di mana tidak hanya beberapa produk-produk saja yang laku, tapi punya klasifikasi produk-produk yang atau bisa dibilang segmentasi dari produk-produk itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Yang akhirnya pun juga sebenarnya kita bertujuh pun kita agak kaget juga ya, dimana ternyata engagement masih orang Malang itu terhadap Verba Coffee itu sangat baik gitu loh dan sebagainya. Jadi pasti kan Verba Coffee itu nggak sendiri dong. Betul. Sekarang bisnis kopi tuh banyak banget. Betul. Nah, bagaimana tingkat persaingan Verba Coffee terhadap kedai kopi lainnya atau toko-toko kopi lainnya? Tingkat persaingan di Malang itu sebenarnya bisa dibilang tidak bersaing juga, bisa dibilang bersaing juga, dimana bisa dikatakan bahwa tidak terlihat begitu sikut menyikutnya, tapi pun juga mereka juga ada yang saling support dan sebagainya. Jadi pun hadirnya Verba Coffee di Malang itu tidak menjadi suatu permasalahan dan tidak menjadi suatu perusahaan pasar kasar seperti itu lah ya. Ini mana perkembangannya pun juga banyak, yang ada beberapa coffee shop yang ownernya saya kenal itu mendukung juga dan akhirnya mensupport juga dan sebagainya. Jadi persaingan di sana pun tidak lumayan sehat menurut saya. Lalu tadi kan segmentasinya lebih ke mahasiswa ya. Nah, menurut
menurut Anda sendiri dengan kawan-kawan, apakah harga untuk produk Verba Coffee sudah affordable atau sudah murah dijangkau untuk jangkauan mahasiswa? Ini bisa dibilang Verba Coffee itu unggul salah satunya di bagian situ, karena Verba Coffee itu hadir untuk menjawab dari mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang tidak bisa membeli kopi yang sebegitu mahalnya. Contohnya kayak bisa kita sebut ada beberapa merek yang menghasilkan mengeluarkan produk yang harganya sangat mahal seperti 80.000, 79.000, bahkan sampai ada yang 100. Nah, kami mengeluarkan produk Verba Coffee dengan ukuran 1 liter pun harganya 49.000, yang dimana itu sangat affordable untuk orang-orang seperti mahasiswa-mahasiswa pada umumnya gitu loh. Jadi kayak mereka tidak usah khawatir akan uangnya itu tergocok lebih banyak lagi, tapi dengan harga segitu kita seperti menjual di bawah pasar, tapi pun juga rasanya tidak kalah juga dengan produk-produk yang sudah besar tadi. Saat ini udah ada toko kopi sendiri atau masih online? Saat ini masih online sebenarnya, belum membuka toko offline karena masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Lalu dengan dibuka online tersebut, di e-commerce, bentuk promosi apa yang dilakukan oleh Verba Coffee sendiri? Bentuk promosi yang sebenarnya Verba Coffee itu jalankan yang menjadi kasarnya menjadi suatu kebanggaan atau suatu pegangan untuk Verba Coffee adalah free ongkir sekota Malang. Jadi dan tidak ada minimum spend untuk membeli di Verba Coffee dan ingin mendapatkan promo free ongkir sekota Malang itu. Seperti contohnya ada orang Malang membeli kopi harganya cuma 13.000, tapi free ongkir sekota Malang dari situ. Jadi free ongkir itu adalah sebagai senjata kami untuk berkembang gitu. Terus menurut Anda kekuatan apa yang dimiliki oleh Verba Coffee itu sendiri? Oke, kekuatannya mungkin saya tadi sudah sempat beberapa kali singgung ya. Yang pertama adalah harga kami yang di bawah pasaran coffee shop yang menjual botolan. Seperti mungkin ada coffee shop yang jual 180.000, tapi kita menjual kok 49.000, itu udah paling mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan promo yang kita berikan, yaitu free ongkir sekota Malang. Untuk mendapatkan free ongkir sekota Malang itu tidak perlu harus minimum spend, tidak ada harus spend berapa, minimalnya berapa dan sebagainya, tapi semua segmentasi harga pun itu bisa mendapatkan free ongkir. Itu yang kedua. Yang ketiga, produk kami yang dari segi rasa produk kami tidak kalah dari produk-produk coffee shop pada umumnya, pada yang sudah mempunyai toko offline, juga memakai suatu mesin-mesin yang sangat canggih dan sebagainya, tapi rasa kami pun itu tidak kalah dari produk-produk mereka gitu. Dan dari kekuatan tersebut pasti ada kelemahan dong. Betul. Nah, kelemahan apa saja yang dimiliki oleh Verba Coffee? Kelemahan yang kami miliki adalah kami sulit bersaing dengan tempat-tempat kopi yang offline, yang dimana menyediakan tempat nongkrong, tempat untuk berdiskusi, tempat untuk bersosialisasi secara offline. Itu kesulitan kami paling besar sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua adalah dari free ongkir tersebut kita tidak bisa menjangkau rumah atau daerah-daerah mana yang sebenarnya perlu kita batasi seperti itu. Karena di kota Malang sendiri pun daerah kota Malang dan kabupaten itu terkadang masih rancu, masih belum ada batasannya dan sebagainya. Jadi kesulitannya hanya di bagian-bagian situ saja sih. Lalu apa saja peluang yang dapat dimaksimalkan oleh pihak Verba Coffee itu? Peluang ya, kalau misalnya seandainya kita bicara tentang peluang, Verba Coffee itu sudah memiliki banyak peluang dari segi promosi, segi produk,
rasanya bahkan segi hadirnya Verba Coffee itu untuk menukar sesuatu konsep yang ada di Malang itu sendiri. Tapi kalau kita bisa bicara peluang secara Verba Coffee secara signifikan adalah Verba Coffee hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau sebagai teman bagi teman-teman yang pertama memiliki permasalahan atau memiliki suatu keluh kesah yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan. Nah, Verba Coffee itu menjadi teman karena ada satu service kami yang dimana ketika ada orang membeli produk Verba Coffee itu akan kita berikan satu ucapan untuk membangun, dan juga apalagi ditambah dengan free ongkir dan sebagainya. Ada peluang tersebut yang sebenarnya bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Dari peluang-peluang tersebut pasti ada ancaman. Nah, ancaman apa yang menjadi kendala bagi Verba Coffee? Oke, baik. Kalau misalnya kita bicara tentang ancaman, sebenarnya ada beberapa poin poin dari ancaman untuk Verba Coffee itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana ketika ada konsumen yang ingin datang ke tempat offline, ingin nongkrong, ingin bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan teman kantor, kuliah, sekolah, dan sebagainya, kami tidak bisa menyediakan hal tersebut karena kami belum memiliki tempat offline store itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sulitnya untuk membranding atau setidaknya mengalahkan atau memasukkan pemikiran Verba Coffee kepada konsumen-konsumen untuk mengalahkan dari produk-produk yang sudah besar, seperti misalnya kita bisa tahu bahwa ada Starbucks, ada Kopi Kenangan, dan sebagainya. Nah, kesulitan Verba Coffee adalah untuk membranding terhadap coffee shop yang sudah besar itu sendiri. Dan terakhir, harapan apa dengan menjalankan bisnis kopi ini? Harapan saya Verba Coffee ini menjadi besar ya, pertama karena jujur saja Verba Coffee itu adalah pionir free ongkir sekota Malang dari coffee shop lainnya. Kami pionir itu yang pertama. Yang kedua, produk kami yang sangat amat meyakinkan untuk lidah masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Kota Malang. Yang ketiga, produk-produk kami yang mengambil atau memanfaatkan, memperkerjakan petani-petani yang ada di Kota Malang itu sendiri. Di daerah Malang, di Kabupaten Malang sebenarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Verba Coffee ini adalah sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara untuk mendengarkan keluh kesah, untuk menemani permasalahan-permasalahan manusia yang ada di Kota Malang, untuk sebagai teman untuk peneman seperti itu sih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekian wawancara dari CSO Verba Coffee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.